Selamat datang di Universitas Madura di Jalan Raya Panglekur nomor KM 3,5 Barat Talanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia. Universitas Madura memiliki 6 fakultas dan 10 program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama Sisilia Navinda Della Putri dan rekan saya sendiri Astri Dwi Agustina Arifin. Dan kali ini kami akan membahas tentang materi analisis produk pasar modal. Tujuan pembahasan kali ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, memahami cara menganalisis saham dengan analisis fundamental, harga wajar, dan analisis teknikal. Yang kedua, pokok pembahasan yang kedua yaitu memahami cara menganalisis obligasi. Dan yang ketiga yaitu memahami cara mengevaluasi kinerja reksadana. Ada 2 pendekatan yang digunakan oleh investor. Bagi investor yang menerapkan strategi value investing seperti Warren Buffett, maka investor berinvestasi saham dengan fundamental yang baik dan berpotensi kenaikan harga tinggi pada jangka waktu panjang dalam menggunakan analisis fundamental. Sementara bagi investor saham yang ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat dengan memanfaatkan momentum perubahan harga pasar, dapat menerapkan analisis teknikal. Dua hal utama yang ingin diketahui oleh investor untuk melakukan analisis fundamental. Yang pertama yaitu apakah fundamental perusahaan dalam kondisi baik atau tidak. Yang kedua, berapa harga wajar perusahaan saat ini. Prinsip dari analisis fundamental adalah membeli saham dengan fundamental baik dengan harga yang wajar atau di bawah harga wajarnya. Apabila harga pasar jauh di atas harga wajar, maka investor bisa memutuskan untuk melepas saham tersebut. Dalam analisis fundamental, investor harus melihat rasio keuangan perusahaan. Secara umum, ada 5 rasio keuangan perusahaan, yaitu 1. Rasio likuiditas, yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, yaitu rasio aktivitas, yaitu untuk melihat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Yang ketiga, yaitu rasio rentabilitas, yaitu untuk melihat besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Rasio yang keempat yaitu rasio solvabilitas, yaitu untuk melihat struktur permodalan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Rasio yang kelima yaitu rasio pasar, yaitu untuk melihat kewajaran harga pasar perusahaan. Analisis terhadap fundamental dapat dikembangkan lagi dengan metode Dupin. Metode ini, investor dapat mengetahui dari mana keuntungan dari pemegang saham atau return on equity yang dihasilkan perusahaan. Apakah dari efisiensi operasional sehingga profit margin besar, apakah tingkat penjualan berkembang dari waktu ke waktu, dan apakah penambahan hutang baru. Apa sih ROE itu? Singkatnya nih, ROE itu adalah indikator yang ngebandingin laba bersih perusahaan dengan nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Oh iya, nilai kekayaan bersih atau biasa disebut juga dengan ekuitas ini tuh bisa didapat dengan ngitung total aset sebuah perusahaan dikurangi dengan total kewajiban atau liabilitas perusahaan tersebut. Sekarang kita balik lagi ke ROE. ROE ini sendiri tuh bisa didapat dengan cara menghitung nih laba bersih perusahaan dibagi dengan ekuitas perusahaan terus dikali 100%. Misalnya nih, perusahaan A yang tadi kan labanya 10 miliar nih. Terus katakanlah ekuitas perusahaan tersebut tuh 100 miliar gitu. Jadi, ROE perusahaan itu tuh 10% gitu. Artinya, perusahaan tersebut tuh bisa dapetin keuntungan sebesar 10% nih kalau dibandingin sama ekuitas atau modal bersih atau nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Nah, kalau ROE sebuah perusahaan itu 10%, bisa dibilang nih, perusahaan tersebut tuh bisa mengolah setiap 1 rupiah dari modal bersihnya jadi 1,1 rupiah gitu. Nah, dengan demikian, kita juga bisa nilai nih, sejauh mana sih perusahaan tuh dapat mengelola resources-nya dengan optimal.
Semakin besar ROE sebuah perusahaan, ya bisa dibilang semakin efektif gitu ya pengelolaan resources dari perusahaan tersebut gitu. Sekarang kita akan bahas berapa sih angka ROE yang bagus. Menurutku pribadi nih, nggak ada batasan universal yang bisa jadi patokan. Tapi salah satu cara untuk melihat kinerja perusahaan bagus atau enggak itu ya bisa dengan membandingkan ROE sebuah perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain pada industri yang sama gitu. Selain itu nih, ada juga cara lain yang bisa dipakai nih buat nentuin ROE sebuah perusahaan tuh bagus atau enggak. Yaitu dengan ngebandingin ROE perusahaan tersebut dengan imbal hasil investasi pada instrumen yang lain. Misalnya nih, dibandingin dengan suku bunga acuan ataupun imbal hasil obligasi 10 tahun di Indonesia. Contohnya nih ya, di awal tahun 2020 ini tuh suku bunga acuan ada di angka 5%. Nah, kalau ROE sebuah perusahaan tuh di bawah 5%, ya mikir gampangnya nih ya, daripada kita investasi di saham perusahaan tersebut, ya mending sekalian aja kita simpan uang kita di deposito, karena memang secara return tuh lebih baik gitu ya. Begitu pula dengan imbal hasil obligasi gitu. Kalau ROE sebuah perusahaan tuh lebih rendah dibanding imbal hasil obligasi, ya mending sekalian aja kita investasiin uang kita di obligasi gitu. Tapi balik lagi ya, kamu bebas nentuin nih untuk ngebandingin ROE ini dengan suku bunga acuan, imbal hasil obligasi, atau yang lainnya gitu. Kamu juga berhak nih buat nentuin mau berinvestasi di mana. Yang pasti, pilihlah instrumen investasi yang terbaik gitu, yang sesuai dengan risk profile kamu. Harga wajar. Untuk menghitung harga wajar suatu perusahaan, ada beberapa metode yang digunakan oleh para investor, yaitu mulai dari metode discount cash flow, yang kedua yaitu price earning ratio, yang ketiga yaitu price to book value ratio. Metode yang paling populer yang digunakan oleh investor yaitu yang dikembangkan oleh Benjamin Graham, yaitu konsep price earning ratio. Untuk lebih jelasnya, untuk menghitung PER atau price earning ratio, kami akan mengadopsi video dari orang lain lebih jelasnya. Kalau price to earnings ratio, sesuai namanya, price artinya harga, dan earnings di sini mengacu ke laba. Kita membandingkan harga saham terhadap laba perusahaan. Makin kecil angka PER, berarti sahamnya makin murah. Untuk menghitung PER ada 3 komponen. Pertama, laba bersih dalam 1 tahun, kedua, jumlah saham yang beredar, dan ketiga, harga sahamnya. Pertama, kita harus hitung EPS atau earnings per share, atau laba bersih per lembar saham. Berarti, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Lalu PER-nya didapat dengan harga saham dibagi EPS. Tapi saya sengaja akan tetap perlihatkan rumus laba dibagi jumlah saham beredar ya, karena penting untuk konsep yang saya akan kasih lihat berikutnya. Kita langsung coba hitung manual, dengan contoh 2 perusahaan telekomunikasi, Telkom dan XL. Semua komponen yang dibutuhkan untuk menghitung PER, termasuk angka PER-nya itu sendiri sebetulnya sudah ada di aplikasi saham kalian. Untuk contoh, saya akan ambil dari iPod. Kita lihat di 2019, harga saham Telkom itu 3.970 dan XL itu 3.150. Apakah berarti harga saham XL lebih murah dari Telkom? Kita mulai dengan Telkom. Harga sahamnya 3.970, EPS-nya juga udah ada sebetulnya di sini, tapi saya akan tetap hitung manual dengan ambil laba 2019-nya 18,6 triliun dan jumlah saham beredarnya 99,1 miliar lembar. Jadi harga saham 3.970 dibagi laba 18,6 triliun dibagi 99,1 miliar lembar saham beredar. PER-nya adalah 21. Lalu XL, harga sahamnya 3.150, laba 2019-nya 712,5 miliar, dan jumlah saham beredarnya 10,7 miliar. Berarti PER-nya di 2019 adalah 47. Makin kecil PER berarti makin murah, karena PER Telkom di 2019 lebih kecil daripada XL. Maka kesimpulannya adalah, kalau dilihat dari laba yang dihasilkan, Telkom lebih murah nilai sahamnya dibandingkan dengan XL. Walaupun harga saham Telkom lebih tinggi dari XL. Inilah salah satu kegunaan PER. Tadi itu menghitung PER tahun lalu. Bagaimana dengan tahun berjalan? Ceritanya di 2020, kita belum tahu laba bersihnya berapa di akhir tahun. Jadi kita harus memperkirakan berapa laba akhir tahun nanti. Misalnya kita sekarang lagi di kuartal atau quarter 2. Maka biasanya ada 2 cara menghitung PER. Ada angka annualized dan angka TTM. Yang lebih sering dipakai itu angka annualized, yang artinya disetahunkan. Yang disetahunkan adalah laba bersih dengan cara dibagi rata. Kalau misalnya di quarter 1 labanya 5 miliar, berarti akan diasumsikan tiap quarter itu juga 5 miliar.
karena satu tahun ada 4 quarter, jadi 5 dikali 4, dan laba akhir tahunnya diperkirakan 20 miliar. Kita pakai lagi contoh XL ya. Laba quarter 1 dan quarter 2-nya udah keluar. Di dalam satu tahun ada 4 quarter, dibagi quarter yang sudah berjalan jadi 2, lalu dikalikan dengan total laba 2 quarter tersebut. Hasilnya jadi 3,4 triliun. Lalu angka laba akhir tahun ini kita masukkan ke rumus PER. Jadinya PER akhir tahunnya diprediksi sekitar 6. PER annualized ini yang paling sering kita lihat, misalnya di RTI, IPOT, Ajaib, dan Stockbit. Yang kedua adalah TTM atau Trailing 12 Months, yang artinya 12 bulan terakhir. Kalau ini labanya tidak disetahunkan, tapi akan menggunakan laba 12 bulan terakhir. Dengan contoh yang sama, Excel, kita tahu kalau quarter 3 dan 4-nya belum keluar. Dengan TTM, angkanya akan diisi dengan laba tahun lalu, jadi diasumsikan quarter 3 2020 labanya sama dengan quarter 3 2019. Berarti kalau pakai cara ini, labanya 2,1 triliun dan PER-nya menjadi 10. Platform yang PER-nya pakai TTM, misalnya Stockbit dan di TradingView. Tapi kadang antar platform bisa beda dikit hasil kalkulasi rasionya, itu bisa karena laba bersihnya atau jumlah saham beredarnya dibulatkan. Rumus terakhir adalah gimana kita hubungin balik PER ke menentukan harga saham yang kita mau beli. Misalnya aja ya, kita mau hitung berapa sih harga saham Telkom kalau PER-nya 10, rumusnya tinggal kita balik. Harga sama dengan PER dikali dengan laba bersih dibagi saham beredar, atau PER dikali EPS. Berarti 10 dikali 188. Jadi harga saham Telkom kalau PER-nya 10 adalah 1880. Jadi kita udah tahu apa itu PER dan tahu cara hitungnya. Nah, untuk investasi jangka panjang, PER itu bisa membantu kita untuk menghindari membeli saham saat harganya sedang mahal. Jadi saat perusahaan yang kita incar PER-nya turun ke angka yang kita mau, kita bisa langsung beli sahamnya. Tapi tidak ada angka pasti yang bisa dipakai untuk menentukan berapa sih PER yang murah. Kalau berdasarkan buku klasik The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham, kita akan menemukan rekomendasi PER di bawah 15 dan di bawah 10. Lalu di buku Teguh Hidayat yang pernah saya rekomendasikan juga mirip-mirip, yaitu di bawah 14, 10, dan 7, tergantung skenario yang kita temui. Jadi kita bisa pakai angka-angka tersebut untuk referensi awal. Tapi nanti kita akan menemukan bahwa jarang ada perusahaan bagus yang PER-nya serendah itu. Karena umumnya perusahaan bagus itu sudah dihargai dengan tinggi oleh para investor, serta sudah mencerminkan ekspektasi pertumbuhan laba di masa depan. Cara lain yang sering digunakan adalah membandingkan PER suatu perusahaan dengan perusahaan lain di sektor atau industri yang sama. Misalnya kita bisa bandingkan PER perusahaan-perusahaan di sektor consumer. Lalu kita bisa perdalam lagi, misalnya di sektor yang sama dengan return on equity serupa, dan seterusnya. Nanti akan kelihatan misalnya bahwa perusahaan bagus di sektor yang relatif stabil seperti consumer, PER-nya akan tinggi. Sedangkan perusahaan yang menguntungkan di sektor mining misalnya, rata-rata PER-nya akan lebih rendah. Jadi kita tidak bisa pakai satu angka PER untuk semua tipe perusahaan. Terakhir, kita juga bisa lihat dari histori PER suatu perusahaan. Saat perusahaan bagus ketemu dengan siklus ekonomi yang sedang turun, otomatis PER perusahaan tersebut akan tetap turun bersama dengan PER IHSG dan perusahaan-perusahaan lain. Kita bisa coba lihat seberapa rendah sih dulu PER-nya saat perusahaan ini mengalami kesulitan dengan melihat ke data PER 5-10 tahun yang lalu. Kemudian biasanya kita gunakan krisis ekonomi sebagai momen untuk membeli saham tersebut. PER merupakan rasio yang paling gampang dihitung dan mudah dimengerti. Jadi malah sering menjebak orang-orang yang baru mulai investasi saham. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat memakai PER. Pertama yang harus dimengerti adalah PER itu bukan angka ajaib yang menandakan bahwa suatu saham itu otomatis undervalued, lalu di masa depan harganya akan naik. Banyak yang jadi salah paham dengan berkesimpulan bahwa kalau PER-nya rendah berarti bagus. Jadi banyak orang yang begitu ketemu perusahaan dengan PER rendah langsung beli. Kemudian mereka bingung kenapa tiap tahun malah turun terus. Padahal langkah pertama dalam investasi itu kita harus menentukan dulu bahwa suatu perusahaan memang berkualitas dan akan terus berkembang. Ini dilakukan dengan melakukan analisa yang lebih komprehensif. Melihat kualitas manajemennya, laba yang konsisten, seberapa rutin bagi dividen, pertumbuhannya, dan lain-lain. Setelah kita yakin bahwa perusahaan tersebut layak untuk kita miliki, baru kita akan gunakan PER untuk melihat apakah harganya cocok atau tidak. Malah, kalau ketemu perusahaan yang PER-nya bertahun-tahun selalu rendah, kita harus gali lebih dalam. Jangan-jangan pasar sudah tidak menghargai karena memang perusahaan itu bisnisnya menuju sunset dan labanya diprediksi akan turun terus di masa depan. Kedua, ada beberapa kelemahan rasio PER karena menggunakan laba bersih sebagai komponen perhitungannya. Misalnya,
perusahaan yang sedang rugi, kita tidak bisa hitung menggunakan PER karena labanya negatif. Lalu perusahaan yang labanya tidak stabil, misalnya perusahaan yang rutin melalui siklus naik turun dan perusahaan yang keuntungannya digerakkan oleh harga komoditi, akan sulit dan tidak cocok untuk dianalisa menggunakan PER. Ketiga, perhitungan PER yang disediakan oleh aplikasi saham juga jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tadi saya sempat jelaskan tentang PER Analyze, di mana EPS dibentuk menggunakan laba yang disetahunkan, dan PER TTM yang menggunakan laba dari tahun lalu. Dari sini aja kelihatan bahwa angkanya bisa tidak akurat. Misalnya kembali pakai contoh Excel. Kenapa PER Excel di 2020 sangat rendah, seakan-akan Excel sedang sangat murah? Kalau kita lebih teliti lihat kuartal 1, ada lonjakan laba di sini. Dan ternyata ini dari penjualan tower, bukan dari pendapatan operasional biasa. Jadi untuk anomali seperti ini, kita sebaiknya koreksi manual dengan mengurangi labanya, karena ini tidak mencerminkan laba yang akan konsisten. Setelah dikeluarkan pendapatan dari penjualan tower, PER Excel mungkin di kisaran 34, dan ini lebih masuk akal, tidak semurah yang ditampilkan di app saham. Masalah ini juga terjadi di PER yang TTM atau trailing 12 months. Contohnya dengan impact COVID-19, kita udah tahu bahwa ada perusahaan-perusahaan yang labanya semakin turun, bahkan udah turun sejak kuartal 1 dan kuartal 2 2020. Jadi kurang akurat kalau kita isi laba kuartal 3 dan 4 dengan laba dari tahun 2019. Intinya, kita tidak bisa selalu pakai angka PER di aplikasi saham kita. Jadi coba cermati dulu agar tidak salah menilai suatu perusahaan. Dan mau nggak mau akan ada sedikit perhitungan manual dengan menggunakan angka yang lebih mendekati. Kesimpulannya pertama, PER adalah rasio dalam analisa fundamental untuk melihat harga saham terhadap laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Makin kecil angkanya, maka makin murah sahamnya. Kedua, dengan membandingkan PER antar perusahaan dan antar periode waktu, kita bisa menentukan apakah harga saham suatu perusahaan sedang murah atau mahal. Ketiga, PER murah bukan berarti bagus, jadi kita harus selalu utamakan kualitas perusahaan. Setelah itu baru kita lihat murah atau tidaknya. Kalau perusahaannya bagus dan murah, baru kita beli. Keempat, masih banyak yang perlu diperhatikan saat menggunakan PER, dan PER juga tidak bisa dipakai sebagai angka ajaib untuk menganalisa semua saham. Jadi, lakukan analisa fundamental yang lebih komprehensif agar tidak terjebak. Tips yang kedua untuk menganalisis saham yaitu analisis teknikal. Ada 3 prinsip dasar analisis teknikal. Yang pertama yaitu price discount everything. Pola ini menekankan pada harga saham yang dipengaruhi langsung oleh peristiwa pasar. Yang kedua yaitu harga bergerak mengikuti tren. Yang ketiga yaitu history repeat itself, yaitu pola pergerakan harga di masa lalu akan terulang kembali di masa depan. Peringkat obligasi. Risiko terbesar dihadapi oleh investor dalam berinvestasi pada obligasi adalah apakah perusahaan akan mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Untuk mengetahui hal tersebut, investor bisa melihat rating atau peringkat obligasi. Rating adalah suatu penilaian tersandar dari kemampuan suatu negara atau perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Rating dikeluarkan oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di Indonesia, perusahaan memiliki izin serta menjadi leader dalam pembelian rating PT Pevindo. Umumnya, perusahaan mendapat izin dari pemerintah Indonesia hanya memerikat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Obligasi Pevindo, peringkat ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu investment grade, suatu perusahaan atau negara yang dinilai memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utang jangka panjang. Non-investment grade, suatu perusahaan atau negara yang dinilai memiliki kemampuan yang meragukan dalam melunasi utang jangka panjang. Perbandingan Pevindo dan Fitch Rating Indonesia. Pada dasarnya, rating Pevindo dan Fitch menggunakan penulisan yang sama, hanyalah beda peletakan tulisan kode ID. Misalkan rating Pevindo yaitu menggunakan ID AA+, sedangkan yang Fitch Rating Indonesia menggunakan AA+ IBN. Materi yang ketiga tentang evaluasi kinerja reksadana. Salah satu kendala yang dihadapi oleh investor reksadana adalah beragamnya pilihan reksadana yang tersedia di pasar.
Tujuannya untuk mendapatkan informasi apakah kinerja reksadana yang dipilih sudah mampu memberikan kinerja yang baik dibandingkan pasar atau rata-rata reksadana sejenis. Namun, bagaimana cara mengevaluasi kinerja reksadana? Apakah cukup dengan return? Jika tidak, indikator apa atau metode apa dalam mengevaluasi kinerja reksadana yang digunakan oleh investor? Metode pengukuran kinerja reksadana. Ada 7 metode pengukuran kinerja reksadana. Yang pertama yaitu return reksadana, yang kedua yaitu return IHSG, yang ketiga standar deviasi return reksadana, yang keempat yaitu risk free, yang kelima yaitu metode Sharpe, yang keenam yaitu metode Trainor, dan yang ketujuh yaitu metode Jensen. Kita akan membahas satu persatu metode tersebut. Yang pertama, return reksadana, yaitu suatu ukuran kinerja yang telah dicapai perusahaan yang diperhitungkan dari data NAV per unit. Return reksadana dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. RRD sama dengan NAV T min NAV T min 1 dibagi NAV T min 1, di mana RRD sama dengan return harian reksadana saham, NAV T sama dengan return reksadana saham hari ini, NAV T min 1 sama dengan return reksadana saham hari sebelumnya. Yang kedua, return IHSG atau benchmark, yaitu suatu ukuran kemampuan kinerja pasar sebagai pembandingnya. Dalam menunjukkan suatu kinerja yang telah dicapai dalam periode tertentu yang diperhitungkan dari nilai IHSG. Return pada IHSG dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. RM sama dengan IHSG T min IHSG T min 1 dibagi IHSG T min 1, di mana RM sama dengan return pasar saham atau IHSG harian. IHSG T sama dengan return pasar saham atau IHSG hari ini. IHSG T min 1 sama dengan return pasar saham atau IHSG hari sebelumnya. Yang ketiga, standar deviasi return reksadana, yaitu standar deviasi menggambarkan penyimpangan yang terjadi dari rata-rata return yang dihasilkan pada reksadana dan pasar pada sub-periode tertentu. Standar deviasi return reksadana dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Standar deviasi return reksadana sama dengan akar dari jumlah kurung buka RRD min E kurung buka RRD kurung tutup pangkat 2 dibagi N min 1. Metode keempat, risk free, merupakan investasi dengan bebas resiko yang diasumsikan dengan tingkat rata-rata suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI pada suatu periode tertentu. Risk free dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. RF sama dengan jumlah SBI dibagi jumlah periode. Yang kelima, metode Sharpe merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja reksadana yang didasarkan pada seberapa besar penambahan hasil investasi yang diperoleh untuk setiap unit resiko yang diambil. Pengukuran Sharpe diformulasikan sebagai berikut. SRD sama dengan RRD min RRF dibagi standar deviasi return reksadana, di mana SRD sama dengan nilai Sharpe rasio reksadana, RRD sama dengan rata-rata return dana periode harian, RRF sama dengan rata-rata return investasi bebas risiko pada periode harian. Metode Trainor. Metode Trainor sama halnya dengan metode Sharpe yang menggunakan risk premium. Namun, bedanya metode Trainor menggunakan beta, yang merupakan resiko fluktuasi relatif terhadap resiko pasar. Metode Trainor dapat diformulasikan sebagai berikut. TRD sama dengan
RRD min RRF dibagi beta, di mana TRD sama dengan nilai trainor rasio reksadana, RRD sama dengan rata-rata return reksadana sub periode harian, RRF sama dengan rata-rata return investasi bebas resiko pada periode harian, beta sama dengan persamaan garis hasil regresi linier. Metode yang terakhir yaitu metode Jensen. Metode Jensen menggunakan data setiap periode dari waktu ke waktu, dalam hal ini mingguan. Dalam metode Jensen, apabila bentuk A positif yang semakin tinggi menunjukkan kinerja reksadana semakin baik. Metode Jensen menilai kinerja pasar sesuai resiko yang dimilikinya. Metode Jensen diformulasikan sebagai berikut. Ukuran kinerja reksadana Jensen sama dengan RRD min kurung buka RRF plus beta P kurung buka RP min RRF kurung tutup. RRD sama dengan rata-rata reksadana pada periode harian. RRF rata-rata return investasi bebas resiko pada periode harian. RP sama dengan rata-rata return pasar pada periode harian. Beta P sama dengan slope persamaan garis hasil regresi linier. Sekian dari kelompok 3 yang telah membahas materi analisis produk pasar modal. Saya Sisilia Lavendadula Putri dan rekan saya Astrid Augustina Arifin. kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.